Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 2009065020015 dari kelas A Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tokoh ekonom yang mana adalah Stephanie Kelton. Tanpa berlama-lama saya akan memulai dari biografi Kelton terlebih dahulu. Stephanie Kelton lahir pada tanggal 10 Oktober 1969 di Amerika. Stephanie merupakan seorang ekonom dan akademis Amerika serta merupakan juga pendukung terkemuka teori moneter modern. Stephanie Kelton adalah pendiri dan pemimpin redaksi Blow New Economic Perspective, dan dia itu dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemikir pelaku dan visioner politik yang mengubah politik Amerika pada tahun 2016. Fast Company kemudian menempatkan Kelton dalam daftar orang paling kreatif dalam bisnis. Singkatnya pula, pada musim gugur 2019, ia bergabung dengan Dewan Maastricht atau singkatnya Kelton adalah profesor kebijakan publik dan ekonomi di Stony Brook University dan sebelumnya juga merupakan ketua departemen ekonomi di University of Missouri Kansas City. Dia adalah seorang sarjana penelitian di pusat UMKC untuk ketenagakerjaan penuh dan stabilitas harga serta Institut Ekonomi Levi. Kelton adalah pemimpin redaksi Blow New Economic Perspective. Pada tanggal 25 Mei 2017, Universitas Stony Brook mengemukakan bahwa Kelton akan bergabung dengan universitas yang mana disebut sebagai musim gugur ini sebagai profesor di pusat studi ketimpangan dan keadilan sosial yang akan datang. Stephanie bergabung dengan Stony Brook pada saat yang sama dengan suaminya Paul yang mana ditunjuk sebagai Robert David Lloyd Garnett Card pertama dalam sejarah Amerika di College of Art and Sciences. Dan pada tahun 2019, Kelton diundang menjadi profesor tamu Geoff Harcourt di Universitas Adelaide. Dari referensi yang saya baca dan dapatkan, saya tidak mendapatkan teori yang dibantahnya. Akan tetapi, ada satu teori yang dikemukakan oleh Stephanie Kelton, yaitu teori moneter modern atau MMT, yang mana jika belum mengetahui MMT diperkenalkan oleh Profesor Kelton dengan menulis tidak ada batasan pada anggaran federal. Dan huruf M pertama di MMT adalah kata untuk modern. Sebelum teori modern, para ekonom mengevaluasi pengeluaran pemerintah menggunakan teori moneter lama. Akibatnya, pemerintah cenderung membelanjakan terlalu sedikit yang menyebabkan peluang yang tidak perlu dan terlewatkan untuk memperbaiki masyarakat. MMT berpendapat juga bahwa ketakutan akan utang yang salah arah menghasilkan penderitaan ekonomi yang nyata. Kita ambil contoh misalnya Presiden Obama menderita mitos defisit. Pada tahun 2019, Presiden Obama menjabat di tengah krisis keuangan. Menurut Profesor Kelton, Presiden Obama seharusnya menghabiskan lebih banyak. Artinya, dengan tidak mendapatkan respon kebijakan yang tepat, kami menyiapkan panggung untuk pemulihan yang lambat dan lemah yang merugikan komunitas kami dan diterjemahkan ke dalam triliun dolar kemakmuran yang hilang bagi ekonomi kami, ucapnya. Dan secara historis, banyak politisi lain telah membuat kesalahan serupa dengan menghabiskan terlalu sedikit. Pemerintah federal secara historis hampir selalu menjaga defisitnya terlalu kecil. Profesor Kelton berpendapat bahwa Presiden Obama bisa menghabiskan lebih banyak dan membayar pengeluaran dengan menciptakan lebih banyak dolar. Katanya dolar tidak lagi terikat dengan emas. Amerika Serikat mengeluarkan mata uang fiat yang mengambang bebas sehingga tidak perlu pajak atau meminjam sebelum dapat dibelanjakan. Untuk pengaplikasian teorinya saat ini, para ekonom memiliki pendapat yang sangat kuat dengan sebagian besar pendapat bahwa MMT adalah pemikiran ajaib. Bagi sebagian besar ekonom, tidak masuk akal bahwa menjalankan mesin cetak baik secara harfiah maupun kiasan merupakan cara untuk membuat negara lebih kaya. Jika kita mengangkat MMT di kalangan akademis, kita dapat menghitung detik sampai seseorang mengingatkan kita pada hiperinflasi Weimar, Jerman atau Zimbabwe modern. Tanpa teori yang divalidasi tentang dampak MMT, kita hanya dapat membuat kesimpulan yang lemah berdasarkan hasil teori historis. Tampaknya hampir pasti bahwa kemungkinan untuk mencetak dan membelanjakan begitu banyak sehingga ekonomi real berhenti. Adapun dampak dari MMT, jelas ada penerima manfaat dari penciptaan uang untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan belum ada kehancuran skala besar yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang sangat longgar. Biaya MMT yang paling sering dikutip baik oleh kritikus maupun oleh
Profesor Kelton adalah inflasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.